lagi di iFi Podcast. Kali ini bareng aku, Natasha Yovita, yang akan nemenin kalian yang lagi gabut di rumah. Apalagi sekarang masih pandemi ini, kita belum bisa yang jauh-jauh ya, walaupun udah bisa sih, tapi tetap aja lebih alangkah baiknya kita tetap di rumah aja. Nah, kali ini episode di iFi Podcast kita akan membahas tentang cinta nih, permasalahan cintanya anak muda. Tapi kali ini aku gak mau bahas yang manis-manisnya, kali ini aku mau bahas yang pahit-pahitnya nih. Karena kalau manis-manis udah biasa. Kali ini kita akan membahas jatuh bangunnya sebuah hubungan dalam nggak cuma dalam hubungan berpacaran aja nih, tapi yang nggak sampai pacaran pun ada dan tetap merasakan sakit hati. Nah, kali ini aku gak sendiri dan aku ditemenin sama Mbak siapa nih? Halo, aku Mayang. Mbak Mayang ini seorang mahasiswi jurusan psikologi, betul? Dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kita punya teman baru dari UNY nih. Iya. Jadi Amikom X UNY. Wah, oke. Nanti judulnya keren nih. Nah, itu kita mau bahas tentang cinta nih, Mbak. Wah, karena banyak persepsi orang-orang kan berbeda nih tentang cinta. Mungkin Mbak Mayang beda, aku beda gitu kan. Apalagi kasus tiap orang tuh juga beda-beda nih, Mbak. Cuma nih, Mbak, ada kasus di mana nih aku suka sama orang. Aku mikir aku cuma suka. Mindsetku adalah aku cuma suka nih, karena kita ngobrol-ngobrolin nyambung, diskusi, mulai dari diskusi sampai ngobrol yang random pun nyambung. Dan aku pun nih merasa kayak selama waktu kita kenal tuh nyaman nih, malah kayak baru sebulan, 2 bulan. Tapi kok berlanjut, kok sampai setahun ini, kok sampai setahun aku baru bisa yang namanya merelakan si dia ini. Merelakan dalam artian, oke, aku udah nggak ada apa-apa sama dia dan benar-benar pure teman. Yang emang awalnya kita emang teman doang, cuman aku aja yang menyimpan sendiri gitu lah. Tapi ketika aku kenalan sama orang baru, mungkin beberapa cowok, aku nyaman nih. Tapi kenapa aku nggak bisa suka sama orang itu? Padahal secara obrolan, secara mirip lah. Tapi kenapa ketika si A dan si B ini aku nggak bisa bertahan lama sama si A? Kayak aku cuma nyaman aja, kita nyaman sebagai teman. Tapi sama si B kok aku yang awalnya mindsetku adalah teman, cuman suka dan nyaman, kok berkelanjutan. Jadi kenapa itu? Kenapa? Apakah itu bisa dengan konteks waktu yang lama bisa dikatakan apakah itu cinta atau hanya sayang karena mempunyai kesamaan yang akhirnya menimbulkan rasa sayang dan nyaman itu? Apakah itu suka? Nah, itu ada 3 tuh, ada sayang, suka, dan cinta. Nah, itu. Wah, Ada 3 nih yang biasanya sering didengar lah gitu. balik lagi ke ceritanya Mbak Natasha tadi ya. Nah, kan pertama sama temennya biasa aja nih. Terus mama kayak jadi suka, terus jadi sayang gitu Iya, kan. iya. Jadinya malah susah move on deh dari teman sendiri gitu kan. Kalau kita lihat, sayang sama cinta itu adalah 2 hal yang berbeda, tapi mereka nggak bisa lepas juga. Kayak sayang itu belum tentu cinta, tapi cinta di dalamnya salah satu komponen terbesarnya adalah sayang gitu kan. Apa sih bedanya sayang sama cinta? Kalau sayang itu kayak ya perasaan ingin memberikan perhatian, perasaan senang bersama-sama. Dengan kayak sama teman, kita bisa sayang sama teman atau sayang sama kucing yang lewat. Iya, peliharaan juga bisa banget. Nah, kalau cinta itu lebih kompleks. Kompleksnya di mana? Kayak itu melibatkan ada sensitivitas, afeksi, dan cinta ini gak ada satu teori, satu definisi dari ahli yang benar-benar dijadikan panutan buat teori-teori lain. Jadi kayak beda, ahli juga beda definisinya gitu. Nah, cinta ini biasanya mereka lebih kuat karena di dalamnya 2 unsur yang paling besar itu keterikatan sama ketertarikan seksual. Jadi kayak yang bisa dibilang cinta tuh kayak orang tua yang cinta kepada buah hatinya, cinta kepada anaknya, karena kan ada keterikatan darah ya. Atau seseorang yang tertarik kepada temannya, lalu pengen kayak dijadiin pacar, pengen nembak. Itu kan berarti punya ketertarikan secara seksual. Atau kalau untuk orang yang lebih dewasa lagi yang udah ingin membangun masa depan, itu bisa aja dia suka sama cinta sama temannya, lalu mengajaknya untuk membangun rumah tangga bersama-sama. Itu cinta. Terus
apa ya, gitu? jadi dari suka, sayang, dan cinta. Berarti itu tadi ya perbedaannya. Kalau cinta ketika kita memang sudah berniatan untuk membangun komitmen, Iya. kurang lebihnya ya secara garis besarnya, ketika kita memang punya niatan yang baik untuk ya menyeriuskan suatu hubungan, ataupun hubungan yang mempunyai ikatan tadi, entah itu orang tua, entah itu nanti sama sesama pasangan. Sedangkan sayang tadi lebih ke seluruh perhatian kita, mungkin tadi kalau kayaknya kasusku lebih ke sayang sih, karena seluruh perhatian tuh akan tertuju sama ke memprioritaskan satu orang. Tadi karena tidak ada komitmen atau apapun yang menjamin suatu perasaan itu tadi untuk berkelanjutan, itu berarti nggak bisa dinamakan cinta. Berarti kalau suka berarti kayak bisa aja aku suka nih sama mbaknya, karena mbaknya bisa dibilang nyambung nih, kita ngobrolnya nyambung. Iya, Atau enggak mbaknya wawasannya luas. Jadi suka itu lebih ke generalnya tadi ya mbak ya. Cuman kadang-kadang nih banyak nih kasus yang entah cowok ataupun cewek itu suka menyalahartikan. Kadang nih misalnya ada yang deketin dia nih, kalian udah nyaman, tapi menyalahartikannya dalam artian kayak dia suka sama aku. Kenapa sih orang punya insting-insting yang kayak gitu? Padahal dari gerak-gerik kan bisa dibilang banyak orang yang sama, tapi kenapa kita hanya menduga satu dua orang kayaknya dia suka deh sama aku? Apalagi banyak yang bilang kalau pertemanan antara cowok dan cewek itu tuh nggak bisa, pasti salah satunya akan menyimpan perasaan. Nah, apakah benar mbak? Secara teori apakah ada? Kalau pernah dibahas kalau cewek dan cowok tuh memang akan begitu, tapi untuk beberapa orang sih bilang enggak, buktinya aku enggak. Dan aku pun mengalami keduanya. Ketika aku berteman sama cowok, aku pun nggak punya perasaan menyimpan apa-apa. Cuman ya kita biasa aja. Tapi yang satunya temenan sama cowok, tapi aku pun menyimpan perasaannya lebih gitu. Aku mengalami dua kasus itu, jadi aku nggak bisa membenarkan juga, tapi memang juga mengalami. Tapi ada juga yang berhasil kok tidak menimbulkan perasaan apapun kayak gitu. Kalau kayak gitu kasusnya gimana mbak? Oke, tadi kita balik ke pertanyaan pertama ya, sebelum tentang pertemanan antara cowok dan cewek. Pertanyaan sebelum pertemanan cowok dan cewek berarti lebih ke kasus yang kenapa kita sukanya sementara itu tadi. Oke. Kayak ngerasa ini ya, ngerasa orang lain, dia tuh suka sama aku deh kayaknya. Itu kan sebenarnya lebih ke asumsi ya. Sebagai manusia yang merhatiin orang lain, kayak itu wajar banget gak sih muncul di pikiran kita. Cuman balik lagi, manusia itu cuma memperhatikan hal-hal yang pengen diperhatiin. Jadi daripada punya asumsi kayak gitu, aku sih lebih saranin kalau emang penasaran banget, langsung tanya ke orangnya. Karena itu kan asumsi ya, kita nggak tahu asumsi itu benar atau salah. Kecuali kita bertanya kepada ke orang yang langsung, apakah yang kita asumsikan benar apa enggak. Iya sih, dan mesti banyak orang yang menyebutkan aku digantungin nih. Padahal dia nggak nanya. Nah itu kenapa itu? Kenapa kalian suka penasaran sama orang, selalu menganggap orang itu mempunyai perhatian lebih ke kalian? Ya walaupun memang kelihatan banget, tapi dan kalian merasa kalian digantungin, tapi tidak ada kejelasan. Berarti itu permasalahannya ada di diri kalian, dan kenapa kalian tidak mau menanyakan itu? Wahai teman-temanku. Balik lagi ke definisi gimana tadi kak? Oh iya, balik lagi ke definisi cinta nih. Kan tiap orang menganggapnya beda-beda ya. Ya, aku 10 tahun yang lalu berpikir aku jatuh cinta ke orang ketika aku ngerasain perasaan seperti ini. Tapi aku yang sekarang tentu standarnya udah beda. Aku ngerasa aku jatuh cinta ke orang kalau aku punya perasaan yang beda lagi. Dan itu nggak apa-apa. Jadi orang bisa punya asumsi kayak tadi, karena kan setiap orang berbeda-beda tuh dari pengalamannya juga ya? Iya, pengalaman masa lalunya itu juga ngaruh banget gitu. Dan cara biar tahu kebenarannya adalah bertanya langsung tadi. Berarti semua balik lagi ke komunikasi ya mbak? Iya. Tapi ada yang komunikasinya baik nih, bisa dibilang wah mereka terus ketemu, entah mereka teleponan, entah intinya kedekatan mereka rutin lah bisa dibilang. Tapi tetap aja kenapa orang-orang yang sering berkomunikasi
yang kata orang nih komunikasi yang baik tuh adalah hubungan yang baik juga. Tapi kenapa masih ada orang yang putus tuh? Padahal komunikasinya baik dan bisa dibilang kan kalau nggak salah nih ya di teori cinta itu kan ada 3 tuh, ada passion, ada keintiman dan komitmen ya. Iya. Nah, itu kan ada kedekatan-kedekatan yang seharusnya bisa merujuk ke hal-hal yang baik nih, hubungan yang berlanjut ke depan yang lebih baik. Tapi kenapa ada yang sampai putus tuh kenapa? Kenapa ada yang sampai putus? Iya, padahal komunikasinya baik. Paginya baik-baik aja, malamnya putus. Nah, Oh. siapa itu? Nih, kalau komunikasi linear dengan hubungan yang baik, aku setuju sama pendapatnya tadi. Komunikasi itu sama dengan hubungannya baik. Tapi banyak yang masih menyalahartikan komunikasi tadi. Komunikasi itu bukan cuman menghabiskan waktu yang panjang bersama dengan pasangan atau mengobrol dengan waktu yang panjang. Mengobrol tapi kalau yang diobrolin orang terus kan juga nggak Itu ada gibah sih. pengaruhnya terhadap hubungan dua orang yang berpasangan tadi itu gitu. Nah, komunikasi itu perlu dilakukan secara jujur, kayak maksudnya tuh kita ngerasain apa, kita nggak serak sama pasangannya, itu harus diutarakan dan dicari penyelesaiannya. Itu kalau masalah komunikasi. Nah, terus masuk ke yang tadi tentang segitiga cinta Steinberg. Nah, Bukan cinta segitiga ya. oh, beda lagi Beda dong cerita itu. ya. Nah, kalau di segitiga cinta Steinberg itu kan ada yang namanya passion, komitmen, sama intimasi. Ketiganya harus ada di sebuah hubungan cinta yang sempurna. Ketika hanya 2 yang ada dari 3 itu, hubungan tetap bisa berjalan sebenarnya. Cuman jadinya dia bukan cinta sempurna. Dari cinta setengah sempurna. Bisa dibilang gitu, tapi ada istilahnya. Kayak misalnya tuh cuman ada passion sama intimasi tapi nggak ada komitmen. Itu kan berarti mereka nggak punya status kayak gitu. Oh, hubungan tanpa status. Oh, ya itu juga bisa. Friendzone, adik kakak zone. Oh, Biasanya banyak tuh yang kayak gitu tuh kasusnya. iya banyak sih. Terus itu sih kan kalau segitiga cinta. Berarti Oh, kenapa harus mereka punya bisa itu. putus ya? Iya, itu kenapa tuh? Nah, hubungannya adalah ketika di dalam dari 3 komponen tadi salah satunya tidak ada atau 2 atau 3 komponennya mengalami penurunan. Kayak misalnya nih pas baru mulai pacaran itu komitmennya masih kuat, terus Perhatiannya passionnya masih- juga masih nyala banget. Terus intimasinya juga masih lagi bicin-bicinnya gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu satu persatu tuh mulai menurun gitu loh, dari yang sering jadi jarang, terus dari yang perhatian banget jadi perhatiannya kurang. Itu kan bakal berasa banget ya sama pihak lain yang ngerasain itu gitu. Dan ketika udah nggak ada kepuasan, terus harusnya kan dikomunikasikan yang tadi. Tapi ketika komunikasi nggak berhasil menyelesaikan, membuat titik temu dan menyelesaikan masalahnya, biasanya selesai. Sebenarnya banyak banget faktor yang bisa membuat satu pasangan itu putus kan. Cuman ya kalau dilihat dari sudut pandang segitiga cinta tadi, ya karena komponen-komponennya itu udah nggak terpenuhi lagi. Berarti kita harus memenuhi 3 komponen tadi ya. Ketika berarti buat teman-teman yang lagi PDKT nih, sekalinya PDKT tapi jangan di PDKT aja ya. Maksudnya ya itu tadi yang seperti yang aku bilang di awal. Cinta tuh nggak cuma tentang yang manis-manis aja, tapi juga ada yang pahit-pahitnya. Nah, pahit-pahitnya tuh yang akan kalian jalanin ketika kalian sudah memulai hubungan itu ya, Mbak ya. Jadi ketika misalnya nih kalian udah PDKT, udah jadian, hubungannya misal amin ya nih berlanjut 2-3 tahun nih. Biasanya tuh banyak tantangannya sih. Soalnya sempet aku punya temen yang sampai kepikiran dia nggak cocok sama pasangannya. Dia selalu merasa kayak gitu. Tapi dia nggak bisa mutusin pacarnya. Kadang ada yang Apa? nah itu yang aku juga bingung. Mungkin orang suka bilangnya adalah orang suka bilang kalau masa pacaran tuh ada masa bosannya. Nah mungkin teman kau itu sudah berada di masa bosannya, tapi baiknya adalah mereka enggak yang kayak langsung menyimpulkan
Jadi mereka baiknya adalah mereka tuh mempunyai waktu untuk sendiri-sendiri, enggak yang menuntut pasangannya untuk selalu ada. Iya, setuju banget. Jadi aku kayak kadang aku suka mengiri sih sama mereka, walaupun mereka bisa dibilang enggak yang kayak rutin banget ketemu, tapi komunikasinya mereka tuh ya mungkin mereka ya pasangan dia jauh-jauh dari berantem lah, tetap ada satu dua hal yang pasti ada miskomunikasinya, tapi enggak yang menyebabkan mereka harus kesimpulannya harus putus kan banyak pasangan yang suka menyimpulkan sendiri. Justru itu mengganggu komunikasi juga nggak sih? Iya, Kadang setuju. karena hal-hal sepele yang tidak dibicarakan atau yang kayak langsung disimpulkan tanpa pikirannya dingin, tanpanya musyawarah antara kedua belah pihak yang saling menjalin, itu justru malah bikin tambah minus nih dari komitmen tadi, dari padahal komitmen udah dibangun, kepercayaan sudah dibangun, kedekatan apalagi, tapi kalau udah karena satu dua, biasanya kan manusia itu kalau udah satu kesalahan kayak langsung blacklist. Apalagi ini nih, biasanya aku pakai contoh yang sering aku lihat aja ya. Biasanya nih ceweknya cemburu sama cowoknya, dikira cowoknya tuh entah pergi jalan sama cewek lain atau ngobrol sama cewek lain, bukan ngobrol sih, ngobrol nggak apa-apa. Kayak organisasi gitu ya, satu kepanitiaan. Iya, bareng-bareng. terus si ceweknya tuh merasa dia udah suka sama orang lain, udah nggak suka sama aku lagi, orang jalannya aja malah sama cewek lain. Padahal ternyata cowoknya tuh ya cuma menyelesaikan urusan kerjaan sama cewek lain, dan si ceweknya tadi nggak mau bertanya langsung ke cowoknya, jadi akhirnya malah dia marah kepada sesuatu hal yang nggak nyata. Kan cowoknya nggak benar-benar berkhianat sama dia cuma menyelesaikan urusannya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka menagih ketidakpastian, yang nunggu kepastian hubungan, nunggu kepastian hal yang sebenarnya kalian bisa memperjelas itu dengan kalian berani bertanya. Karena bertanya tuh nggak cuma dalam pelajaran, dalam suatu hal yang memang harus ditanyakan, tapi ya hubungan kalian juga patut dipertanyakan sebenarnya. Kenapa kalian bisa sampai merasa ketidakpastian itu ada, kok merasa digantung perasaan kalian? Ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi ya itulah yang harus kita benahin bareng-bareng. Kita nggak boleh menyalahkan, ya memang kondisinya seperti ini, ya memang bawaannya seperti ini. Kita bisa merubah itu kalau kita udah ada niatan nih dari dalam diri kita buat merubah statement atau mindset kita, kalau ayo loh kita harus berani memperbaiki hubungan kalau kita mau lancar nih buat kedepannya. Bener banget sih kayak gitu. Worst case scenario-nya kalau ternyata jawaban dari pertanyaan yang nggak sesuai sama yang kita harapin, ya udah, malah tapi kan semuanya jadi jelas gitu, dan malah bisa move on buru-buru. Iya, justru malah kalau kita misal nih kalian ada masalah tapi kalian membicarakan secara baik-baik dan kalian merasa nggak bisa dilanjutkan dan memang harus usai, justru malah lebih enak nggak sih kalau kalian bicarakan baik-baik. Jadi putusnya tuh nggak yang kayak habis putus terus udah kita lost kontak, barang mantan kita bakar gitu kan. Ya, tapi ada sih yang kayak gitu, yang mungkin cara dia memang seperti itu, tapi mungkin untuk beberapa orang hal-hal yang dibicarakan justru malah bikin damai sih. Jadi tetap ada tali silaturahmi antara kalian dan para mantan. Aku juga sering sih kayak main sama mantanku, kayak ya udah ya kita kan sudah tidak ada apa-apa kan, kita mengawali hubungan dengan pertemanan, mari kita akhiri juga dengan pertemanan. Aku setuju sih. Oke, tadi itu kita bahasnya udah nyampe ke hubungannya akhir-akhir. Tapi tadi satu pertanyaan yang kelewat Mbak, yaitu apakah sebenarnya perempuan dan laki-laki yang berteman apakah bisa memiliki perasaan? Mungkin Mbaknya pernah ngalamin, aku juga pernah mengalami. Tapi kemungkinan berapa persentasenya sih itu akan terjadi? Kalau menurut studi ya, kemungkinan besar, sebagian besar emang pertemanan antara perempuan dan laki-laki itu paling nggak salah satunya pernah punya perasaan kepada yang lainnya. Tapi ada sebagian kecil responden juga yang bilang kalau perempuan dan laki-laki itu bisa berteman aja tanpa ada embel-embel perasaan suka atau friendzone gitu. Dan aku pribadi percaya sih sama teori itu, kayak emang banyak yang akhirnya friendzone, tapi banyak juga yang bisa benar-benar temenan. Kayak aku ngeliat di depan aku kayak gitu. Tapi kalau pengalaman pribadi,
dari sudut pandangku belum pernah sih, nggak tahu kalau dari temanku ya. Tapi aku mengalami keduanya sih, jadi memang itu sebenarnya balik lagi ke cewek dan Cerita cowoknya dan masing-masing, masing-masingnya. Nggak tahu sih, kalau menurutku tuh kita tuh di otak itu ada, entah ada sel apa yang dia tuh mengelompokkan kayak oke, kita deket sama ini kayak sebagai teman deh, oke masuk ke folder temen, oke kita deket sama ini kayak masuk ke folder oke calon-calon gebetan nih. Oh. Kayak gitu sih, tapi nggak tahu juga karena interaksi yang kita lakukan kan hampir tiap hari kan sama ya, apa yang kita interaksi bareng temen, ada yang kita interaksi sama orang lain yang baru pun bisa sama, tapi respon perasaannya beda-beda kadang. Nah itu yang perlu sebenarnya itu balik lagi ke perasaan kita masing-masing guys. Tapi ini Mbak, yang lagi rame juga nih Mbak, kan tadi kita udah sempat bahas tentang komunikasi antara dua hubungan tadi, terus membahas tentang segitiga cinta tadi, yang ada passion, ada keintiman, terus ada komitmen. Yes. Tapi kan perhatian atau bentuk-bentuk apa ya, rasa sayang, rasa suka itu kan biasanya bentuknya beda-beda nih. Sampai pada akhirnya lagi rame-ramenya nih Mbak, lagi rame-rame tuh membahas tentang love language, bahasa cinta. bahasa cinta. Kalau tadi segitiga cinta, sekarang kita bahasnya bahasa cinta. Nah, kalau nggak salah kan ada 5 tuh, ada physical touch, Yes. terus ada quality time, terus ada words of affirmation, terus yang terakhirnya tuh yang service apa ya? act of service. Nah, itu. Nah, satu lagi receiving gifts. Oh iya, gift. Ada 5. Iya, ada yang suka yang menghabiskan waktu berdua, quality time, ada yang mungkin physical touch bukan berarti menyentuh-nyentuh gitu ya guys. Maksudnya tuh kamu suka digandeng, Iya. dirangkul, Atau mungkin- kayak dielus-elus gitu. Nah, misalnya cewek kan suka kayak dielus-elus. Atau mungkin berada di jarak yang deketan meskipun Walaupun melakukan kegiatan iya. masing-masing. Nah, itu juga. Ya, contohnya juga quality time juga. Terus yang gift itu mungkin teman-teman yang suka dikasih hadiah, surprise. Kayak ketika menerima hadiah tuh terus kebayang, wah ternyata dia mikirin aku pas lagi ngeliat barang ini kan, the feeling pas nerima. Dan itu feelingnya nggak cuman sesama lawan jenis ya, kalian ngerasain itu bener-bener bisa di mana aja Iya. dan siapa aja. Dan itu nggak mesti berpatokan sama itu nggak sih, maksudnya kayak orang kan sekarang lagi banyak nih yang kayak tes-tes kayak gitu. Kalau menurut aku ya, tes-tes kayak gitu tuh mungkin bisa kelihatan mana yang condongnya kemana. Tapi ketika kita prakteknya nih, secara prakteknya sebenarnya semuanya ke apa yang diberikan bahasa cinta orang berikan ke kita tuh bentuknya fine-fine aja sebenarnya, nggak ada salahnya sih. Cuman kadang kan semua orang tuh pasti ada condongnya gitu kan, kayak keterampilan pun mesti ada condongnya ke satu pihak. Kayak hasil di web test of language itu kan biasanya juga munculnya dalam bentuk persenan ya, kayak salah satunya menempati persenan tertinggi karena lebih condong ke situ, tapi yang menempati persenan terendah pun juga tetap ada angkanya gitu. Kayak Ada angkanya. ketika seseorang melakukan itu ke kita, kita juga kemungkinan besar bakal senang meskipun tingkat apresiasinya atau mungkin tingkat bakal diingat untuk waktu yang lamanya itu beda sama Beda. yang paling jadi love language kita gitu. Nah, tapi love language itu mempengaruhi nggak sih Mbak dalam hubungan? Misalnya nih, aku tuh orang yang, kalau aku ya, aku juga ikut tes sih waktu itu. Urutan pertama itu kayak aku tuh physical touch dan quality time. Tapi aku dan sekitarku tuh nggak yang kayak quality time banget. Aku sama keluarga pun nggak yang quality time banget gitu loh. Tapi apa ya, apakah itu mempengaruhi nggak sih intensitas kedekatan kita, bahasa cinta kita sama orang lain? Apakah berpengaruh tindakan-tindakan itu? Bahasa cinta ini kan teori yang sebenarnya belum lama banget ya, kayak baru muncul tahun 92 dan baru hitsnya sekarang nih kalau di Indonesia ya. Iya lagi. Karena pandemi kayaknya teman-teman gabut sih. Belum lama pun kita jauh belum lahir sih. Nah, tapi ini menurutku pribadi, ini pendekatan yang bagus buat lebih ke mengerti pasangan atau teman. Tapi bukan berarti mungkin pasangan bisa memiliki kualitas hubungan yang lebih baik ketika love language mereka sama. Misalnya mereka sama-sama suka quality time, jadi pasangan itu pun karena sama-sama suka quality time, mereka bakal banyak quality time dan dua-duanya ngerasa puas karena banyak quality time. Nah,
Berbeda dengan yang misalnya love language utamanya beda gitu. Saya salah satunya itu lebih suka act of service gitu, sukanya diperlakukan dengan baik, dibantuin mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tapi yang satu Tapi bukan lagi joki tugas ya guys, itu beda. itu beda guys. Ini cari joki beneran daripada memperdaya pacar gitu ya. Nah, yang satu lagi itu apa ya, contohnya yang agak berlawanan. Mungkin quality time. Ya, mungkin quality Kan ada tuh time. yang nggak suka Mm-mm. quality time banget. Nah, jadi ketika nggak ada pemahaman antara pasangan kalau hal yang mereka suka beda dan mereka sama-sama menuntut untuk ayo kita ngelakuin ini sama-sama, tapi yang satunya nggak mau gitu, jadi kan nanti bakal crash, kayak bakal ada keributan-keributan kecil gitu. Nah, menurutku sih yang perlu dilakukan adalah memahami kalau love language setiap orang itu belum tentu sama dan beda itu juga nggak apa-apa. Jadi misalnya yang tadi pakai contoh yang quality time sama act of service tadi, misalnya ceweknya bantuin yang cowok untuk mempersiapkan Mungkin cowoknya mau pergi gitu misalnya. ya, oh ya, misalnya siap mau nganterin ke bandara gitu karena cowoknya mau pergi. Nah, si cewek ini ngerasa dia udah seneng banget, ngebantu cowoknya karena dia suka ngebantuin cowoknya. Tapi cowoknya ngerasa kalau quality time itu lebih penting. Jadi menurut dia ceweknya nganterin dia ke bandara tuh nggak penting-penting banget, karena yang penting malah quality time mereka sebelum si cowoknya pergi naik pesawat gitu kan. Dan akhirnya mereka berantem karena sama-sama ngerasa nggak puas, si ceweknya ngerasa udah nganterin cowoknya ke bandara tapi kok nggak dihargai, sedangkan si cowoknya ngerasa ih ngapain sih repot-repot nganterin aku bandara kayak gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah mereka berdua perlu mengerti kalau emang si cewek itu senang mengantar ke bandara, dan si cowok juga harus mengerti, kak, perlu mengerti kalau oh dia senang, jadi nggak apa-apa kalau aku mau quality time mungkin bisa dilakukan di waktu lain. Itu sih. Ya apalagi LDR sekarang ya. Mungkin orang yang love language-nya quality time tapi LDR, nah itu tantangan terberat kayaknya. Tapi quality time tuh nggak mesti sama pasangan sih. Iya, Kalau menurut kalian quality time itu perlu sendiri ya sendiri. iya bisa. Tapi kalau misalkan kalian emang butuh orang, ya ajak aja temen. Belum tentu pasangan. Yang penting temen loh ya, temen yang bener-bener temen main, bukan temen yang lain-lain ya. Malah cari teman yang lain gitu kan. Ribet tadi. Ya tapi itulah tantangan kita sekarang pandemi ini. Itu sih. Sebenarnya pandemi juga nggak bisa dijadikan alasan Iya untuk sih. lari dari hubungan ya. Jadi ayo kita fokus dengan hubungan yang ada. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pasangan kalian merasa kok beda ya pasangan sekarang, kok sekarang dia makin sibuk, makin, kalian tuh sebenarnya lebih ke siap, karena membangun hubungan itu kan harus siap mengerti dan dimengerti. Jangan menuntut untuk terus dimengerti, tapi kan juga harus mengerti orang atau pasangan kalian nanti, atau lawan lawan bicara, teman kalian. Jadi kalian jangan terus-terusan menuntut, apalagi menuntut kamu nggak peka gitu kan, kasihan juga gitu kan. Dan buat teman-teman yang jomblo tetap bahagia. Iya dong. Iya, harus bahagia karena kalian istilahnya relasi kalian akan semakin luas. Kalian akan lebih lebih memahami banyak karakter. Karena sebenarnya seru sih kalau kita kenalan sama banyak karakter. Kenalan sama banyak karakter belum tentu kalian mengoleksi mantan ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi mengoleksi teman, berarti kan dari pengalaman teman kalian bisa jadiin acuan, bukan acuan sih, lebih kayak ilmu sih. Karena biasanya kan ada yang bilang nih kalau yang jomblo ini malah kalau giliran ngomongin cinta mereka lebih paham, lebih ngerti. Tapi giliran udah mengalamin kayak kagul sendiri, kayak aduh aku udah deketin cowok nih, aku bingung harus ngapain. Ini pendapat pribadi ya. Kadang kalau kita udah praktek di dalam hubungannya tuh kayak jadi kelogisannya tuh agak terkikis sedikit kan. Tapi tetap bisa logis dan kita perlu buat logis. Cuman kita perlu point of view tuh sudut pandang teman-teman yang jomblo juga seperti aku. Ya, aku juga. Tapi kita jomblo emang
membahas tentang cinta, tapi nggak apa-apa karena setidaknya kita ada cerita atau pengalaman yang kurang lebih sama. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami ya patah hati tadi, mengalami yang namanya digantungkan perasaannya, ketidakpastian dalam hubungan kalian, kemudian ya yang tidak sampai, perasaannya tidak sampai, atau mungkin banyak pasangan kalian yang membawa embel-embel kondisi menjadi penghalang buat hubungan kalian. Kalian cukup harus bersabar aja, tapi jangan dijadikan itu sebuah sebuah batu penghalang sih, tapi lebih kayak itu batu loncatan kalian harus belajar dari hubungan yang sudah pernah kalian jalin. Karena banyak tuh ada yang udah jadi mantan tapi kemudian balikan lagi tapi justru lebih bagus lagi. Karena itu berarti tandanya orang yang mau belajar dari kesalahan. Ya, setuju. Aku Berarti mereka tahu bikin relasi romantis itu perjalanan seumur umur hidup, kayak nggak ada hubungan yang sempurna. Jadi yang perlu dilakukan adalah belajar. Iya, kita harus belajar karena belajar itu bukan tentang teori cinta tadi. Cinta tuh kayak gini aku searching gitu kan. Lebih ke pengalaman sih, karena Prakteknya pengalaman itu adalah proses yang terbaik. Jadi ketika kalian menjalin hubungan jatuh bangun tuh yaitu proses untuk menjadikan kalian pasangan yang lebih baik, bukan pasangan yang nambah-nambah pasangan. Bukan berarti kalian menambah pasangan. Nggak semua harus dari pengalaman kalian, pengalaman teman-teman kalian pun bisa gitu loh untuk dijadikan. Iya, bisa banget. Oh, temanku kayak gini nih, posesif, kayaknya jangan posesif deh. Ada orang yang nggak suka, ada yang orang yang suka. Jadi standarnya posesif itu gimana? Gimana caranya biar nggak posesif? Nah, itu bisa dicoba. Coba mengevaluasi diri dulu ya, lebih ke evaluasi diri. Setuju. Karena gini sih, kalau menurut aku ya, gimana kita memperlakukan orang itu kalian harus mengubah sudut pandang gimana orang memperlakukan kita. Jadi kalau kalian mau buat orang itu nyaman, kalian harus tahu apa sih yang buat diri kalian nyaman. Apa kalian suka dimarah-marahin? Kan nggak mungkin. Tapi ini secara universal aja ya, jangan kan mengkerucutkan berarti kamu harus memahami diri kamu. Tapi itu yang penting sih, memahami diri. Ketika kita tahu batas standar kenyamanan itu seperti apa, jadi kalian bisa membuat orang lain juga nyaman gitu. Tapi kalian nggak boleh nggak boleh menyalahkan orang lain itu suka sama kalian, atau kalian nggak boleh menyalahkan kebaperan itu, karena itu bisa dibilang hak asasi manusia sih atas perasaan mereka. Setiap perasaan manusia adalah valid. Betul sekali, valid. Gitu sih. Itu sekian pembicaraan kita mengenai cinta. Sebenarnya cinta itu nggak akan selesai dibahas karena aku tahu hubungan percintaan kalian belum selesai sampai di sini. Masih berlanjut. Tapi semoga tetap berlanjut yang sudah ada hubungan. Yang belum ada hubungan tetap semangat. Masih ada jalan gitu. Karena cinta itu tidak selalu didapatkan dari lawan jenis kita, tapi cinta itu ada di mana-mana, dimanapun kalian berada. Karena termasuk diri kita sendiri adalah cinta gitu. Gimana kalian? Orang sering bilangnya adalah apa ya namanya? Love apa ya? Love myself. Love yourself. Nah itu. Iya, ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita tahu kita harus seperti apa, baru kita mencintai orang lain. Gitu. Jadi kalian suka yang patah hati, coba evaluasi dulu, baru kita mencoba membangun hubungan yang baru. Jangan langsung menyalahkan hubungan yang lama, guys, karena itu adalah pengalaman kalian. Iya, ayo kita improve diri sendiri. Ingat, pengalaman adalah proses terbaik, paling baik adalah pengalaman. Gitu. Mungkin sekian episode kita kali ini bersama Mbak Maya. Terima kasih Mbak Maya sudah jauh-jauh juga Natasha dari Jogja ke Jogja. Dari Jogja ke Jogja. Menemani aku hari ini membahas tentang cinta yang tidak akan pernah habis dibahas. Jadi buat kalian kan mungkin punya kisah-kisah cinta yang memilukan, menyakitkan, dan meng-meng yang lain, tulis aja di kolom komentar. Mungkin kita bisa akan membaca dan wah ternyata kisah cinta itu sebenarnya banyak sekali bentuknya. Mungkin ada yang umum kayak friendzone, kakak adik zone gitu ya. Mungkin itu mohon maaf jika ada salah kata yang kurang mengenakan hati, dan mungkin ada kesalahan. Mungkin teman-teman yang lebih paham atau lebih pro di bidangnya sudah ahli di bidangnya, mungkin bisa membagikan ilmu kalian di kolom komentar untuk dibaca teman-teman yang lain. Jadi sekian dari aku, Natasha Evita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di episode IV Podcast
selanjutnya. Dadah.